masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Jadi di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Di sini masih Muhyiddin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin salah satunya adalah Muhyiddin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan para mukibin Habib Lutfi bin Yahya, yaitu mereka berbondong-bondong ikut mendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui pernyataan langsung dari mereka ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ini apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Tebu Ireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Terus itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Sair ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojongsari, nelpon saya, Kang nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu biarin aja.
Terus. Saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Sibut Duror sama Rotib Al-Hadad. Jadi dua hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus, nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojong Sari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang itu terserah ente, Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sohibul Mahad, Kiai Sahal, sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita mempunyai perasaan yang sama, yaitu mempunyai tanda tanya terhadap para habaib, para habib. Nah, untung ada seseorang yang berani menarik pelatuk, sehingga pelatuk yang lama sudah siap, ini tidak ada yang berani memicu. Alhamdulillah Kiai Imad lah orang yang berani mengambil senapan kemudian menarik picu itu, menarik pelatuk itu sehingga meledak. Lah dari ledakan inilah bermacam-macam kontroversi itu terjadi, sehingga nyuwun sewu kepada Kiai Imad, walaupun secara formal, secara organisasi NU masih menafikan panjenengan, masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Oleh karena itu PR untuk panjenengan, yaitu panjenengan mohon untuk mencari jalan searif mungkin, sebaik-baiknya untuk mendekati para kiai sepuh yang masih hormat, yang masih ta'zim, yang masih nyuwun sewunya di bawahnya para habaib. Lah kiai-kiai itulah monggo panjenengan dekati. Gerakan Imaduddin ini mempunyai PR untuk mendekati bagaimana caranya agar para kiai sepuh yang menolak panjenengan itu bisa luluh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda, dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua,
Yang kedua yang duduk di sini, ya Imad, Muhibbin Habib Lutfi semua. Belum tentu. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. Satu. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar, langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza, semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat, ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU, ya saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya. Tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu
mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah, itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya, Yai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal, ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turunan Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain, cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Gitu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan, itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Ba'lawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu, mau diusir sama tetangganya karena urusan pribadi, kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Ba'lawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya. Namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Ba'lawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu, dan tidak ada masalah. Kalau misalnya apa namanya urusan secara
kemanusiaan. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi, kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para habaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya. Karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan turun Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa, setiap hari tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para habaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung melindungi. Lain ini tugas yang sangat mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia yang sekarang mulai, walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja, karena saya menganggapnya itu aja. Tak seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun, ya, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik. Ya semacam ini konfliknya. Mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum. Atau sebaliknya, mertuanya dukung Kabib, menantunya dukung saya. Jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu tuh yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar, Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Abu Thalib sampai meninggal tidak terdengar beliau mengucapkan la ilaha illallah, walaupun selalu mendukung. Jadi ada yang mendukung terus tapi nggak mau masuk PWI. Tapi mendukung, bahkan ngasih uang kalau ada acara PWI. Tapi belum pernah ngomong saya adalah percaya, saya yakinnya Ba'lawi itu bukan cucu Nabi, belum pernah ngomong begitu. Tapi kalau ada acara PWI, ini buat ini ngasih aja sama ketua PWI Ki Ali Ridho tuh. Ini 300.000, 400. Nah ini Abu Thalib itu. Abu Thalib gitu tuh. Nah saya yakin orang tua kita di PBNU itu para aulia-aulia lah. Jadi apa? Para pemimpin NU itu kalau sudah diangkat di PBNU itu memiliki kelebihan. Dan apa yang telah dilakukan oleh
orang-orang tua kita itu, mungkin itu yang terbaik pada saat ini. Itu yang terbaik untuk kita semua. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Habib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham apa yang akan terjadi. Bisa didemo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek itu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang apa namanya sedulur semua. Urusan sedulur PBNU dengan apa warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya gak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Ramli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Ramli udah nggak berani ngomong apa NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya apa kitab sejamannya tentang NUGL? Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi kiai besar yang umatnya banyak ini masih belum berkumpul secara ilmuwan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi ayasa. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Yeah. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan, mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara apa namanya itu pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu
wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahala dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Ternyata seminar kebangsaan Kiai Haji Ma'arudin luar biasa sekali, membuat para mukibin ya dari Habib Lutfi itu berbondong-bondong mendukung Kiai Haji Ma'arudin. Kenapa? Karena menurut salah satu dari pengakuan peserta yang hadir dalam seminar tersebut, ini semua merupakan mukibin daripada Habib Lutfi. Nah, semuanya ketika mendengar penjelasan Kiai Haji Ma'arudin itu mereka dikasih dikasih pertanyaan, kesempatan untuk bertanya, akan tetapi menurut yang ada sudah di video yang kita tonton barusan tadi, hanya satu yang bertanya ya, hanya satu yang ada pertanyaannya. Semuanya hanya mengeluarkan sebuah pengalaman yang mereka alami, sebuah fakta yang mereka alami yang tidak mengenakan dari para habaib ya. Mulai dari pengalaman seorang yang mempunyai teman kuliah tiba-tiba menjadi menjadi penunggu makam, kunci makam, lalu kemudian dia diceritakan oleh temannya, lalu kemudian ini hasil infak dari makam ini, hasil peziarah yang ada, baik itu beras, amal dan sebagainya, itu diserahkan minimal 5 karung ya kepada Habib Lutfi tiap tahunnya. Luar biasa sekali. Ini merupakan yang bisa kita bilang bisnis makam ya. Tapi ketika ketika temannya ini meninggal, lalu kemudian makam itu dibongkar, ternyata makam yang selama ini didatangi oleh para peziarah itu makam kosong. Nah, ini merupakan penemuan yang sangat berharga. Bahkan Kiai Haji Ma'arudin membiarkan saja orang ini mengeluarkan unek-uneknya. Luar biasa sekali. Ternyata apa yang memang menjadi keresahan masyarakat ini semuanya terbongkar sekarang, dan semua kebagian besar daripada masyarakat kita sekarang ini berani angkat bicara, baik itu dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan para Zuriyah Wali Songo atau Wali 9. Luar biasa. Itu pengalaman pertama. Setiap tahun itu harus ada pengiriman beras diserahkan kepada Maulana Lutfi bin Yahya. Ini yang cerita Muhibbin, murid daripada Habib Lutfi ya. Dan yang kedua, ada seorang Habib yang tidak Jumatan, oknum Habib ya, yang tidak Jumatan karena ya bisa kita bilang karena dia datang dari jauh ya. Ya itu bisa ditolerir, tapi ketika diajak Jumatan dia katanya saya musafir, lalu kemudian lambat laun ditemani bicara karena orang ini punya teman yang bisa kita bilang tidak Jumatan ya. Dia beragama lain, itu yang menemani Habib ini. Dan ternyata ketika berbicara sampai asar gitu, sampai ada waktu asar, berarti kemungkinan besar itu zuhurnya lewat gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kok tidak mau Jumatan ya, padahal cuman sebentar saja lah ya, tidak sampai 1 hari kita Jumatan. Itu penemuan pertama. Dan yang kedua yang menarik gitu kita bahas kali ini di dalam video yang kita barusan tonton itu, saudara sekalian, yaitu Habib PR Kiai. Nah, ini Kiai Imad dikasih PR ya sama para muhibbin, salah satu muhibbin Habib Lutfi ya, yaitu PR Kiai Imad itu katanya sekarang harus mendekati
atau dekat-dekat lah dengan kiai-kiai sepuh yang memang notabene masih netral lah untuk mendekati agar supaya mendukung kajian Kiai Imad ini. Kenapa? Karena Kiai sepuh ini sangat apa ya? Kalau bisa kita bilang ada seorang kiai yang memang mendukung kajian Kiai Imad ini. Tapi karena menurut kejadian seorang kiai dipersekusi oleh Muhyiddin Habaib itu ketika yang jelas permasalahannya itu saya kurang jelas alias dipersekusi lah gara-gara ikut mendukung kajian Kiai Haji Imad ini, dan itu langsung diamankan oleh PWI ya, luar biasa. Lalu kemudian selanjutnya di masjid yang Kiai Haji Imaduddin ini apa ya, yang tempatnya seminar yang barusan itu adalah masjid yang dipenuhi oleh para muhibbin Habib Lutfi bin Yahya, dan luar biasa sekali ketika itu berbagai macam temuan-temuan, lalu kemudian intinya cuma satu. Kalau kita lihat semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu 1%, cuma 1% pertanyaan. Yang lain hanya mengelontarkan pernyataan untuk mendukung Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Bahkan sempat menyinggung Gus Dur ya, yang mubahalah dengan Habib Rizik menantang Gus Dur, almarhum Gus Dur itu ditantang oleh Habib Rizik untuk mubahalah. Dan sekarang terbukti Gus Dur itu ketika sudah wafat juga masih menyisakan nama yang baik ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.